Anak saya last week, Kevin berada di Dallas, dia menyampaikan kepada saya, dia katakan, Shaun Alexander, saudara tahu Shaun Alexander adalah pemain football, ya, pemain football yang pernah menjadi MVP, ya, MVP, ya, dia pernah menjadi most valuable player, ya, dari dia waktu dia berada di Seattle Hawk, is that Seattle Hawk? Ya, Seahawk, ya, Seattle Seahawk, ya. Dia menjadi salah satu pembicara di sana. Dia katakan bahwa orang-orang Kristen harus berhenti untuk menjadi orang-orang yang membingungkan. Dia mengatakan akan hal ini karena terlalu banyak orang Kristen gak stabil. Gonta-ganti gereja membingungkan orang-orang yang ataupun yang belum kenal Tuhan. Karena apa? Karena hidupnya gak stabil. Gereja ini, gereja yang lain. Orang melihat, loh, Tuhannya ada di mana-mana toh. Kok ikutin Tuhan? Tuhannya ada di gereja ini, ada di sini. Kita harus menjadi orang Kristen yang stabil. Laki-laki yang sejati adalah laki-laki yang stabil di dalam kehidupannya. Laki-laki yang unshakable, laki-laki yang mana pada saat dia menjadi ayah, di mana istri dan anak-anaknya percaya kepada dia dan akan mengikuti akan jejaknya. Laki-laki yang sejati adalah laki-laki pada saat Tuhan mengizinkan untuk menjadi pemimpin, orang-orang yang berada di bawahnya, mereka merasa secure. Mereka merasa percaya, mereka merasa aman. Tidak bingungkan, mau kemana nih? Kok sini ganti, itu ganti. Laki-laki harus menjadi laki-laki yang stabil. Ayub mengajarkan, saya nggak banyak waktu untuk secara detail, saya hanya memberikan sekedar kulitnya saja hari ini. Tetapi intinya, Ayub mengajarkan untuk kita menjadi laki-laki yang stabil. Yang mempunyai sesuatu pendirian. Laki-laki yang tidak digoyahkan, ya, ke kanan ataupun ke kiri. Musa mengajarkan kepada Joshua untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Orang yang menyimpang ke kanan dan ke kiri tidak sampai kepada tanah perjanjian. Kita laki-laki harus menjadi laki-laki yang stabil. Yang ketujuh, laki-laki sejati adalah laki-laki yang mempunyai hikmat. Ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-25. Kepadakulah orang mendengar sambil menanti. Dengan diam mereka mendengarkan nasihatku. Sehabis bicaraku, tiada seorang pun angkat bicara lagi. Dan perkataanku menetes ke atas mereka. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan, dan menadahkan mulutnya seperti menadah hujan pada akhir musim. Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa, dan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Aku menentukan jalan mereka, dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat, seperti seorang yang menghibur mereka yang berkabung. Ayub begitu menjadi orang yang berhikmat. Laki-laki yang sejati adalah laki-laki yang berhikmat. Kepandaian, pendidikan, degree tidak membuat saudara berhikmat. Enggak yakin saudara. Saudara pergi ke sekolah, saudara tidak akan menjadi orang yang berhikmat. Karena very simple, hikmat adalah common sense. Hikmat adalah kemampuan untuk menerapkan, kemampuan kita harus mempunyai sesuatu kemampuan untuk menerapkan akan firman Tuhan, menerapkan akan takut akan Tuhan di dalam tindakan kita, itulah hikmat. Sekali lagi saya ingin ulangin. Hikmat adalah kemampuan di dalam kehidupan kita
Untuk apa saudara? Kemampuan untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan, takut akan Allah, terjadi di dalam tindakan, terjadi dalam kehidupan kita. Disitulah hikmat. Maka dari itu firman Tuhan katakan, Tuhanlah yang memberikan hikmat. Sekolah tidak memberikan hikmat. Saudara bisa bersekolah tinggi, berapa banyak orang yang mempunyai kepandaian tinggi, tetapi mereka tidak berhikmat. Saya mendengar salah satu profesor yang dulu pernah menjadi profesor di U of H. Dia sekarang menjadi profesor di Atlanta, Georgia Atlanta. Dan belum berapa lama dia membunuh akan istrinya, menembak akan istrinya. Maka dengan demikian saya katakan, pendidikan, kepandaian tidak membuat beriman, tapi takut akan Tuhan akan menjadikan saudara berhikmat. Akan menjadikan kita berhikmat. Banyak sekali orang-orang tidak berhikmat. Karena apa? Karena mereka tidak takut akan Tuhan. Di dalam pasal yang pertama, Ayub dikatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh. Dikatakan bahwa dia adalah orang yang jujur. Dikatakan dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Maka dari itu, tidak salah apa yang dikatakan oleh Ayub di dalam pasal 29. Karena apa? Karena Ayub takut akan Tuhan. Dia menjadi orang yang penuh dengan hikmat. Saya ingin ulang sebagai penutup, bahwa laki-laki sejati harus menjadi imam. Laki-laki sejati harus bisa menjadi pemimpin di dalam keluarga. Tuhan memanggil saudara untuk menjadi pemimpin di dalam rumah tanggamu. Laki-laki yang sejati, dia harus menjadi orang yang terhormat, yang bisa menghormatin orang lain sehingga orang memberikan hormat kepada dirinya. Laki-laki yang sejati, mereka murah hati dan berbelas kasihan. Laki-laki yang sejati, mereka adil, bijaksana, ya, mengatakan ya benar adalah benar, salah adalah salah. Laki-laki yang sejati, mereka hidup di dalam kehidupan yang stabil. Laki-laki yang sejati, mereka menjadi orang yang berhikmat. Bukan hikmat daripada dunia, tetapi hikmat karena takut akan Tuhan. Mari kita doa sama-sama.